Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Ya, turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke materi turunan fungsi trigonometri, kita ulas kembali mengenai materi turunan fungsi aljabar, ya, karena materi turunan fungsi aljabar ini ada kaitannya dengan turunan fungsi trigonometri, ya. Turunan fungsi aljabar, kalau misalkan kita punya Y sama dengan AX pangkat N, ya, Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya itu sama dengan A kali N kali X pangkat N-1. Ingat, kalau turunan itu pangkatnya dikurangi, ya. Jadi pangkat yang di sini kita taruh ke depan, ya, berarti jadinya A kali N. Nah, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contohnya, misalkan ada Y sama dengan 2X pangkat 3, ya. Y sama dengan 2X pangkat 3. Maka turunannya itu sama dengan pangkatnya kita taruh depan, berarti 2 kali 3. Terus pangkatnya kita kurangi dengan 1. 3 kurangi 1. Begitu. Jadinya sama dengan 6X pangkat 2. Begitu, ya. Ini untuk turunan fungsi aljabar, ya. Ini ada kaitannya dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, kemudian ada formula dasar turunan fungsi trigonometri. Formula dasar turunan fungsi trigonometri ada Y sama dengan sin X. Ya, Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X, ini turunannya itu adalah, ya, Y aksennya atau turunannya itu cos X. Ya. Terus kemudian kalau ada Y sama dengan cos X, Y sama dengan cos X, maka turunannya itu sama dengan min sin X, negatif sin X. Kemudian kalau ada Y sama dengan tangen X, Y sama dengan tangen X, maka turunannya itu sama dengan sekan kuadrat X. Ya, ini. Kemudian ada lagi, misalkan Y sama dengan kosekan X, ya, Y sama dengan kosekan X. Kosekan itu kebalikannya sin, ya. Itu turunannya sama dengan negatif kosekan X kali kotangen X, ya. Kemudian ada sekan. Sekan itu kebalikannya cos, ya. Y sama dengan sekan X, maka turunannya itu sama dengan sekan X kali tangen X. Ya, ini. Terus selanjutnya ada Y sama dengan kotangen X. Kotangen itu kebalikannya tangen, ya. Berarti 1 per tangen. Y aksennya itu sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Ini. Ada 6 formula dasar turunan fungsi trigonometri yang harus kalian ketahui dan hafalkan. Y sama dengan sin X, berarti turunannya itu cos X. Y sama dengan cos X, itu turunannya negatif sin X. Y sama dengan tangen X, itu turunannya sekan kuadrat X. Kemudian Y sama dengan kosekan X, itu turunannya adalah negatif kosekan X kalikan kotangen X. Kalau ada Y sama dengan sekan X, turunannya itu adalah sekan X kali tangen X. Kalau Y sama dengan kotangen X, turunannya itu adalah negatif kosekan kuadrat X. Ya, ini. Lah, kemudian ada formula, ini kan formula dasarnya, ya. Kemudian ada formula pengembangan dari formula dasar ini, ya. Untuk formula pengembangannya, kalau misalkan ada Y sama dengan sin fx, ya, Y sama dengan fx. Jadi kalau di sini itu kan x-nya itu ya x kayak gitu, cuma x saja. Nah, tapi kalau di sini misalkan ada fungsi x, ya,
Y sama dengan sin fx. Misalkan di sini ada 2x atau 3x atau 2x min 1 dan lain sebagainya. Pokoknya berupa fungsi. Ya, atau misalkan kita tulis lebih mudahnya itu Y sama dengan sin U ya. U-nya itu berupa fungsi fx ini. Ya, Y sama dengan sin U, maka turunannya itu sama dengan, kan tadi sin itu turunannya cos x ya. Kalau sin x itu cos x. Berarti kalau sin U ya sama dengan Y aksennya itu sama dengan cos U kalikan turunannya U. Ya, U aksen. Ini U aksen. Ini formula pengembangannya. Ini misalkan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, misalkan ada Y sama dengan cos U. Ya, berarti turunannya itu sama dengan, turunannya itu min sin ya. Berarti min sin U kalikan U aksen. Jangan lupa ini ada U aksennya. Kalau misalkan di sini berupa fx atau fx-nya itu fungsi x ya. Fungsi. Jadi kalau misalkan di sini kan cuma x saja, tapi kalau di sini bisa 2x, 3x dan lain sebagainya. Misalkan x kuadrat, 2x kuadrat min 1 dan lain sebagainya. Berupa fungsi atau persamaan. Kayak gitu ya. Ini jangan lupa dikalikan dengan U aksen. Terus yang ketiga, kalau ada Y sama dengan tangan U, berarti Y aksennya itu sama dengan sekan kan ya. Berarti sekan kuadrat U kali U aksen. Jangan lupa pokoknya U aksennya. Ya, terus selanjutnya kalau misalkan ada Y sama dengan kosekan U, ya, kosekan U berarti turunannya itu sama dengan negatif kosekan U kalikan kotangen U kalikan U aksen. Jangan lupa ada U aksennya. Terus nomor 5, misalkan ada Y sama dengan sekan X, ya, sekan U, ini sekan U, ini U ya, ini U. Berarti turunannya itu sama dengan sekan X. Berarti sekan U kali tangan U kalikan U aksen. Jangan lupa kalikan U aksen. Terus selanjutnya, kalau ada Y sama dengan kotangen U, ya, berarti turunannya itu sama dengan kotangen ya. Berarti negatif kosekan kuadrat U kalikan U aksen. Terus selanjutnya ada Y sama dengan len U. Ini dibacanya len ya. LN itu len dibacanya. Len U ini turunannya itu sama dengan 1 per U. 1 per U. Len itu turunannya 1 per U kalikan U aksen. Terus selanjutnya, kalau ada arkes ya, Y sama dengan arkes sin U. Arkes sin U. Ya, arkes itu anti sin, berarti arkes sin ya anti sin. Arkes sin U ini Y aksennya itu sama dengan 1 per akar 1 min U kuadrat kalikan U aksen. Ya, terus selanjutnya yang nomor 9 itu ada Y sama dengan arkes cos U. Arkes cos U itu turunannya sama dengan ini, negatif turunannya arkes sin U. Berarti negatif 1 per akar 1 min U kuadrat ya kalikan U aksen. Ya, terus selanjutnya ada Y sama dengan arkes tangen U. Arkes tangen U ini turunannya sama dengan 1 per 1 plus U kuadrat kalikan U aksen. Pokoknya dikalikan U aksen semua kan ya. Ini kalau misalkan
sininya itu berupa fx begitu. Terus selanjutnya kalau ada y sama dengan arkes kotangen u. Ya, arkes kotangen u ini turunannya itu sama dengan negatif 1/1 plus u kuadrat kali u aksen. Ya, terus selanjutnya kalau ada arkes sekan, ya, arkes sekan u. Ini turunannya sama dengan 1/u akar u kuadrat min 1 kalikan u aksen. Terus selanjutnya kalau ada y sama dengan arkes kosekan u, ini turunannya sama dengan negatif ini, negatif 1/u akar u kuadrat min 1 kalikan u aksen. Nah, ini ada 13 formula pengembangan dari formula dasarnya turunan fungsi trigonometri yang harus kalian hafalkan. Ya, silahkan kalian tulis yang rapi, kemudian dihafalkan. Ya, kemudian selanjutnya itu ada rumus tambahannya juga. Ada rumus tambahan. Nah, ada rumus tambahannya. Yang pertama itu ada y sama dengan e pangkat x. Ya, y sama dengan e pangkat x. Ini turunannya itu tetap ya e pangkat x. Nah, tapi kalau misalkan ada y sama dengan e pangkat fx ya, atau fx-nya kita rubah menjadi u. Ya, ini berarti turunannya itu sama dengan e pangkat u kali u aksen. Jangan lupa, kalau u itu kan berupa fx ya maksudnya. Ya, atau misalkan di sini kita tulis sin fx itu sama dengan sin u ya. Ini fx-nya itu sama dengan u gitu ya, biar tidak bingung. Itu. Jadi y aksen sama dengan e pangkat u kali u aksen. Ya. Terus aturan turunan fungsi yang sudah kalian pelajari di kelas 11-nya ya. Kalau ada y sama dengan u kali v, ya, u-nya itu fx, v-nya juga berupa fungsi, itu berarti turunannya sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Ya kan ya? Ingat kembali ya yuk. Nah, kalau misalkan ada yang berupa pembagian u per v, itu berarti sama dengan turunannya itu sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Nah, ini saya yakin kalau yang ini yang perkalian sama pembagian, saya yakin kalian masih hafal ya di kelas 11. Turunan fungsi aljabar kan kelas 11-nya kalian sudah belajar. Ya, ini ada rumus tambahannya ini. Ya. Itu materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Kemudian ada identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri kalian sudah belajar juga ya di kelas 11-nya kan ya, identitas trigonometri. Kelas 11 matematika peminatan itu kalian sudah belajar banyak sekali rumus-rumus identitas trigonometri ya. Pada waktu kelas 11 matematika peminatan ini juga kadang-kadang muncul pada materi turunan fungsi trigonometri. Jadi tolong kalian harus ingat kembali juga ya. Setelah ini kita masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama, kalau ada y sama dengan sin 5x, maka turunannya itu sama dengan, ya ini kan bukan x saja ya, tetapi ini kan berupa fx. Ya, kalau x saja sih sudah jelas, kalau
turunannya sin ya cos berarti kan. Nah, tapi karena di sini ada 5x, bukan x saja, berarti pakai yang u. Berarti ini rumusnya sin u ya. Sin itu rumusnya apa? Turunannya sin kan cos. Berarti cos 5x ya. Kita kalikan dengan turunannya ini. Turunannya 5x, turunannya 5x itu 5. Ya. Lah, ini bentuk ini kita rubah juga biar lebih bagus ya. Berarti 5-nya kita taruh di depan. Berarti 5 cos 5x. Ini hasilnya. Begitu ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, Y sama dengan sin 3x per cos 5x. Turunannya itu berapa? Nah, karena ini kan fungsinya itu beda. Yang di atas itu 3x, yang di bawah itu 5x. Kalau sama-sama misalkan 3x atau sama-sama 5x, berarti kita bisa rubah menjadi tangan ya. Sin per cos itu rumusnya tangan kan. Berarti tinggal langsung saja mencari turunan dari tangan. Tapi karena ini beda, yang di atas 3, yang di bawah 5, berarti kita pakai rumus yang U per V, pembagian ya. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V ya. Berarti misal ya, misal U-nya itu sama dengan sin 3x ya. Berarti U aksen turunannya sin 3x. Turunannya sin itu kan cos ya. Cos 3x. Lah, terus karena di sini bukan hanya x saja tapi 3x, kita turunkan juga 3x-nya. Turunannya 3x 3. Berarti 3 cos 3x. Kan awalnya kan cos 3x kali 3, tapi biar bagus 3-nya itu ditaruh di depan, jadi 3 cos 3x. Ini. Terus kita misalkan juga V-nya. V-nya itu cos 5x ya. Cos 5x. Nah, berarti kan di sini tidak hanya x saja, berarti ini cos u. Ya, cos u yang di rumus. Berarti turunannya itu sama dengan turunannya cos itu min sin ya. Berarti min sin 5x, karena di sini 5x, berarti turunannya 5x, 5-nya kita taruh depan, berarti min 5 sin 5x. Begitu. Nah, karena ini pembagian, berarti kan turunannya itu sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ya, berarti Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya kan ini 3 cos 3x kalikan V, V-nya cos 5x. Cos 5x dikurangi U, U-nya itu sin 3x. V aksen itu negatif 5 sin 5x. Dibagi dengan V kuadrat, V-nya itu cos 5x. Berarti cos kuadrat 5x. Ya, cos 5x dikuadratkan kan berarti sama saja cos kuadrat 5x. Kalau ini kan berarti yang dikuadratkan itu cos 5x-nya. Ya, sama dengan ini berarti tetap ya 3 kali cos 3x cos 5x. Ini min kali min kan plus, berarti plus 5 kali sin 3x. Ini 5-nya kita taruh depan. Min kali min 5 kan plus 5. Kalikan sin 5x per cos kuadrat 5x. Nah, ini hasilnya untuk yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, latihan soal yang nomor 3. Contoh soal yang nomor 3, misalkan ada Y sama dengan tangen pangkat 3x. Ya, kalau ada Y sama dengan tangen pangkat 3x, karena ini kan berupa pangkat ya. Kalau berupa pangkat, berarti caranya itu kita turunkan satu-satu ya, turunkan satu-satu. Berarti Y sama dengan kita turunkan 3-nya dulu. Ya, pangkatnya dulu kita turunkan, berarti kan 3 kalikan tangen ya, tangen kuadrat x kan ya. Ya. Nah, kita
Saya ulangi kembali, untuk turunan kalau misalkan berupa pangkat, kita turunkan satu-satu. Ya, pertama kita turunkan dulu pangkatnya, ya. Berarti kita pindah ke depan, pangkatnya 3 kali, pangkatnya kita kurangi 1, tangan pangkat 2x, ya. Tangan pangkat 2x. Terus selanjutnya kita turunkan tangan x-nya. Ya, kita turunkan tangan x-nya. Nah, tangan itu turunannya apa? Sekant kuadrat x. Sekant kuadrat x. Gitu. Ya. Lah, karena di sini x ya tetap x, tidak usah, berarti kita tidak usah merubah jadi u gitu. Ya, sudah ini berarti. Nah, ya, kalau misalkan berupa pangkat, kita turunkan satu-satu, jangan kita turunkan misalkan ini 3 kalikan turunannya tangan x, berarti sekant kuadrat, kayak gitu jangan. Tapi ini kita turunkan satu-satu. Pertama kita turunkan pangkatnya dulu, 3 kali tangan pangkat 2x, terus selanjutnya kita turunkan tangan x-nya. Turunannya tangan x itu kan sekant kuadrat, gitu. Ini untuk contoh soal yang nomor 3. Mohon maaf sekali karena tadi saya membuat video ternyata tidak merekam, ya. Jadi saya ulangi kembali untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 itu y sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x dibagi sin x kali cos x, ya. Sebelum kita mencari turunannya, kita lihat dulu apakah bentuk ini bisa disederhanakan apa tidak. Kalau misalkan bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Namun kalau misalkan tidak bisa disederhanakan, kita langsung mencari turunannya. Coba kita lihat untuk cos kuadrat x min sin kuadrat x, ini kan rumus cos 2x kan, ya. Nah, terus untuk sin x kali cos x ini ada hubungannya dengan rumus sin 2x, ya. Rumus sin 2x, sin 2x itu rumusnya 2 sin x cos x kan, ya. Sin 2x itu rumusnya 2 sin x cos x. Nah, kalau di sini itu kan sin x cos x. Jadi kita pindah ruaskan 2-nya yang di sini. Kita pindahkan ke sana karena ini perkalian jadi pembagian. Jadi sama saja sin 2x per 2 atau setengah kali sin 2x. Ya, jadi sin x cos x itu kita rubah menjadi setengah sin 2x. Nah, setelah ini, cos per sin ini kan sama-sama 2x, ya. Berarti kita bisa merubah cos per sin itu kan rumus kotangen, ya. Nah, ini 1 dibagi setengah, 1 dibagi 1 per 2 itu 2 kan, ya. Terus cos 2x per sin 2x kita rubah menjadi kotangen. Nah, bentuk ini kan kita lebih mudah mencari turunannya, ya. Kita tinggal mencari turunannya kotangen. Turunannya kotangen itu kan negatif kosekant kuadrat, ya. Nah, ini 2 tetap. Terus turunannya kotangen itu negatif kosekant kuadrat. Karena di sini 2x, berarti di sini ditulis 2x. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan turunannya 2x. Turunannya 2x itu 2. Ya, ini 2 yang di depan kita kalikan dengan 2 yang di belakang jadinya 4. 2 kali 2 4, terus negatif, berarti negatif 4 kalikan kosekant kuadrat 2x. Ini untuk soal yang nomor 4. Kemudian untuk soal yang nomor 5, y sama dengan len 1 plus sin x dibagi 1 min sin x. Untuk len itu pasti sini berupa nilai mutlak, pasti positif, ya. Nah, untuk len ini bentuk len itu sama dengan bentuk logaritma. Untuk logaritma kalian sudah pelajari di kelas 10 matematika peminatan. Kalau kalian menemukan log A per B, ini kita bisa rubah menjadi log A dikurangi log B. Kalau kalian menemukan log A kali B, itu bisa kita rubah menjadi log A ditambah log B. Jadi karena di sini pembagian, kita rubah menjadi pengurangan, ya. Jadi bentuk ini kita rubah menjadi len 1 plus sin x dikurangi len 1 min sin x. Nah, kalau kayak gini kan kita lebih mudah mencari turunannya, ya. Turunannya len itu kan 1 per. Berarti 1 per 1 plus sin x, karena di sini u, ya, bukan hanya x saja tapi ini berupa fungsi, berarti kita cari turunannya ini. Kalikan turunannya 1 0. Turunannya sin x cos x.
sama saja dengan ini. Dikurangi turunannya len itu kan 1 per. Berarti 1 per sin 1 min sin X. Kalikan turunannya 1 min sin X. Turunannya 1 0, turunannya min sin X ya berarti min cos X. Ya, terus setelah ini 1 kali cos itu kan cos. Berarti cos X per 1 plus sin X. Ini min kali min itu kan plus. Berarti plus cos X per 1 min sin X. Ya, lah karena di sini sama-sama cos, berarti cosnya kita keluarkan. Berarti cos X kalikan 1 per 1 plus sin X ditambah 1 per 1 min sin X. Ya, terus selanjutnya kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya ya, berarti jadinya 1 min sin X ditambah 1 plus sin X dibagi dengan ini dikalikan. Berarti 1 plus sin X kali 1 min sin X. Berarti sama dengan cos X kalikan ini min sin X ditambah sin X kan 0. 1 tambah 1 2. Berarti dibagi dengan 1 kali 1 itu berarti 1 plus kali min kan min sin X kali sin X berarti sin kuadrat X ya. Berarti sama dengan cos X kali 2 per 1 min sin kuadrat. Berarti kan rumusnya apa? Cos kuadrat X ya. Berarti sama dengan ini kan bisa dibagi cos X dibagi cos kuadrat X ya. Berarti ini cosnya hilang, di sini tinggal pangkat 1. 2 per cos X. Lah ini kan sama saja 2 kali 1 per cos X kan. Ya, 1 per cos itu kan rumus apa? Sekan. Berarti sama saja 2 sekan X. Begitu. Ini contoh soal yang nomor 5. Selanjutnya kalau Y sama dengan A sin 2X, turunannya langsung saja ya. Berarti turunannya arcus sin. Arcus sin itu turunannya 1 per akar 1 min U kuadrat ya. Berarti ini 2X kuadrat. Kalikan turunannya U. Turunannya 2X berarti 2. Berarti sama dengan 2 per akar 1 min 4X kuadrat. Ini saja ya. Terus untuk yang nomor 7, Y sama dengan E pangkat sin 2X. Turunannya adalah, karena di sini kan bukan berupa X tapi berupa fungsi. Fungsinya sin 2X. Berarti nanti kita turunkan juga ya. Turunannya E pangkat X itu kan tetap ya. Berarti E pangkat sin 2X kalikan dengan turunannya sin 2X. Turunannya sin itu kan cos. Berarti cos 2X kali turunannya ini juga 2X. 2. Ya, 2-nya kita taruh depan berarti 2 kali E pangkat sin 2X kalikan cos 2X. Begitu. Nah, sini paham ya? Ini ada 7 contoh soal yang harus kalian pahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.